Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa hebat kelas 6 yang selalu Bu Ika banggakan. Semoga hari kalian menyenangkan. Salam semangat belajar. Kembali lagi bersama Bu Ika. Kali ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, kerjasama mencapai tujuan. Pembelajaran 5. Tujuan belajar kita yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan dan tari kreasi daerah. Upaya mempertahankan kemerdekaan. Kurun waktu Agustus 1945 sampai Desember 1947 menjadi masa-masa paling berat bagi para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pihak Belanda bersama sekutunya dan Jepang masih berupaya mengambil alih kekuasaan. Pertempuran pun pecah di sejumlah daerah. Strategi gerilya dan diplomasi yang ditempuh berhasil membuat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. 2 September 1945, pembentukan kabinet pertama yang terdiri atas 16 menteri dan 8 gubernur untuk wilayah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. 8 September 1945, Tentara Sekutu dan Tentara Netherlands Indies Civil Administration (NICA) mendarat di Indonesia. 10 September 1945, Jepang menyatakan akan menyerahkan pemerintahan kepada Sekutu, tidak kepada Indonesia. 29 September 1945, pendaratan tentara Sekutu Allies for Netherlands East Indies sebanyak 3 divisi di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. 5 Oktober 1945, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dibentuk. 13 Oktober 1945, pecah pertempuran di Medan Area antara pemuda TKR dengan tentara Sekutu. 15 Oktober 1945, tepat dini hari di Semarang terjadi pertempuran sengit antara TKR melawan tentara Jepang. Lebih dari 2.000 rakyat dan 100 pasukan Jepang tewas dalam pertempuran yang berlangsung 5 hari itu. 20 Oktober 1945, pasukan Sekutu mendarat di Semarang untuk menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang, namun justru memicu pertempuran di Ambarawa yang dikenal sebagai Palagan Ambarawa. 10 November 1945, di Surabaya, Inggris mengultimatum pejuang Indonesia menyerahkan senjata pukul 6 pagi. Namun, hal tersebut tidak dihiraukan. Pertempuran sengit pun pecah hingga awal Desember 1945. 4 Januari 1946, pemerintah pusat Republik Indonesia memutuskan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. 26 Januari 46, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). 26 Februari 1946, di Padang terjadi pertempuran besar antara Inggris dan pasukan Indonesia, tepatnya di daerah Rimbo Kaluang. 23 Maret 1946, Inggris mengultimatum agar Bandung Selatan dikosongkan dan Inggris mengultimatum agar Bandung Selatan dikosongkan dari pasukan Indonesia. Malam hari, pasukan dan rakyat meninggalkan kota sambil membumi hanguskan bangunan yang dikenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. 15 November 1946, pemerintah Republik Indonesia dengan pihak Belanda menandatangani perjanjian Linggarjati. Belanda mengakui bahwa Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. 1 Januari 1947, perang terjadi di kota Palembang antara laskar-laskar pejuang dan tentara Indonesia melawan tentara Belanda mengacau. 25 Februari 1947, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mengesahkan persetujuan Linggarjati. 3 Juni 1947, laskar-laskar pejuang yang ada di Indonesia digabung dengan TNI
sehingga berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). 21 Juni 1947, Belanda melancarkan serangan besar-besaran agresi militer 1 ke wilayah pertahanan Indonesia. TNI merespon dengan perang gerilya. 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata antara TNI dengan tentara Belanda. 17 Januari 1947, pihak Republik Indonesia dengan Belanda menandatangani perjanjian Renville. Nama Renville diambil dari nama kapal Amerika Serikat yang dijadikan tempat perundingan tersebut. 18 September 1948, di kota Madiun terjadi pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI). 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer kedua dan berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta. Sebelum Presiden Soekarno ditawan, dirinya memberikan mandat kepada Syafruddin Prawironegoro untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia. 1 Maret 1949, serangan umum secara mendadak dilakukan gerilya TNI di Yogyakarta untuk menepis kabar yang disebarkan Belanda bahwa TNI telah hancur. 7 Agustus 1949, pasukan TNI di daerah Surakarta melancarkan serangan ke benteng-benteng Belanda di kota Solo. 23 Agustus 1949, konferensi meja bundar KMD digelar di kota Den Haag, Belanda. Hasilnya, Belanda segera menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia. Belanda segera menyerahkan kedaulatan Republik kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. 17 Desember 1949, Soekarno dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS pertama. 27 Desember 1949, di Istana Merdeka dilangsungkan upacara pengakuan atau penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. Bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera merah putih. Anak-anak, kita belajar tari kreasi daerah. Tari kreasi daerah adalah sebuah tarian daerah yang diinovasi atau dikembangkan mengikuti zaman. Bentuknya di setiap daerah pun beragam. Karena berasal dari daerah yang memiliki perbedaan yang bisa dengan mudah diamati, maka setiap tari kreasi daerah akan memiliki keunikan gerakan yang berbeda satu dengan yang lain. Tari kreasi daerah, keunikan yang berasal dari tari kreasi daerah ini dicoba terus dan dipertahankan dan dikembangkan sebagai ciri khusus yang bisa dengan mudah dikenali masyarakat luas. Pola lantai adalah gerak tari untuk membentuk sebuah formasi. Biasanya pola lantai diterapkan dalam tarian yang dilakukan oleh banyak orang karena akan lebih menarik bila para penarinya berpindah-pindah posisi. Secara garis besar, pola lantai terbagi menjadi dua bentuk, yakni garis lurus dan garis lengkung. Pola lantai yang berbentuk lurus misalnya mendatar, maju mundur, dan serong. Sedangkan pola lantai yang melengkung misalnya melingkar dan setengah melingkar. Unsur tari ada gerak. Gerak merupakan unsur paling pokok dalam seni tari. Tanpa gerak, sebuah pertunjukan tidak dapat disebut sebagai seni tari. Gerak meliputi gerak tubuh dari kaki sampai kepala. Unsur tari yang kedua irama. Biasanya irama diciptakan oleh alat musik yang disusun sesuai dengan karakter tokoh yang dibawakan oleh sang penari. Sedangkan penari harus mampu bergerak sesuai dengan irama. Unsur tari yang ketiga perasaan. Perasaan atau rasa adalah unsur yang harus dideskripsikan oleh penari melalui gerak dan raut wajah. Perasaan tersebut misalnya sedih, marah, dan senang. Penari dianggap berhasil menampilkan tari jika suatu rasa atau emosi dapat tersampaikan kepada penonton. Unsur tari yang keempat adalah wujud. Wujud atau rupa berfungsi untuk memberikan kejelasan gerak tari yang diperagakan. Hal ini dapat dilakukan melalui busana, properti, dan tata rias yang dikenakan oleh penari. Rupa atau wujud disesuaikan dengan tema tarian dan tokoh yang diperankan oleh penari. Anak-anak, sekian
Sekian saja pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan bosan-bosan untuk terus belajar, tetap semangat, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat, salam ceria.